Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Inengah Dwije memandang pentingnya pengembangan dan pembinaan SDM muda Hindu dalam menyongsong masa depan Hindu ke depan agar mampu bertahan di tengah gempuran arus globalisasi. Regenerasi dan kaderisasi Hindu menjadi hal yang mutlak untuk dipersiapkan dalam menjaga nilai-nilai dan falsafah ajaran agama Hindu agar tidak tergerus oleh peradaban. Hal itu disampaikan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Drs. Inengah Dwije MSI, saat menghadiri seminar kewirausahaan dan kepemimpinan muda Hindu yang diselenggarakan Panitia Pujawali ke-19 Pura Parayangan Jagatkarta Gunung Salak Bogor pada Sabtu 31 Agustus lalu. Awalnya Dwije mengungkapkan kekhawatirannya akan nasib pura-pura di masa depan, khususnya yang ada di luar Bali. Ia tidak ingin kejadian yang menimpa beberapa pura yang ada di Jawa terjadi di pura-pura lain yang ada di seluruh Indonesia, di mana pura yang sudah dibangun dengan susah payah dan penuh pengorbanan berubah menjadi bangunan mati karena ditinggal oleh umatnya sendiri. Dwije menyebut itu hanya sebagian contoh kecil dari sekian banyak problematika yang dihadapi umat Hindu di tanah air. Untuk itu, Dwije menekankan pentingnya keberadaan SDM Hindu yang unggul, yang mampu menghadapi segala dinamika yang ada. Hal itu menurut Dwije tentunya harus dimulai dari generasi muda dengan membangkitkan minat mereka untuk datang ke pura. Meski diakui Dwije, mengajak 100% pemuda Hindu untuk datang ke pura bukanlah hal yang mudah, namun hal itu harus dimulai dilakukan sejak dini. Dan salah satu caranya adalah dengan menggelar seminar dengan tema-tema menarik dan kekinian dengan menghadirkan narasumber yang komprehensif, sehingga mereka tidak saja mendapatkan hal positif yang berkaitan dengan dunia mereka, tetapi juga secara bersamaan diajarkan untuk sadar akan kewajibannya sebagai generasi muda Hindu, salah satunya dengan menjaga dan melestarikan pura sebagai tempat ibadah. Dalam kesempatan tersebut, Dwije juga mengapresiasi langkah yang diinisiasi oleh Panitia Pujawali ke-19 Pura Parahyangan Agung Jagatkarta dengan menggelar seminar dengan tema kewirausahaan dan kepemimpinan muda Hindu. Dwije berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara berkesinambungan di pura-pura lain di Jabodetabek. Kita memang selama ini agak lepas ketika ada Pujawali, ada Piodalan, seolah-olah Piodalan itu hanya bicara soal ritual dan persembahyangan. Tapi bagaimana kita bisa memiliki mentalitas yang terkait dengan bagaimana kita sembahyang, mengapa kita sembahyang, di mana kita sembahyang. Tentu kita para orang tua yang tahu, anak-anak kita perlu dibimbing, perlu diarahkan bagaimana ke depan mereka lah yang akan menjadikan pura ini lebih baik, menjadikan pura ini lebih maju, dan tentu kita tidak boleh berkurang semangat kita untuk ngayah di pura ini. Oleh karena itu pendidikan seperti ini menjadi penting. Kepemimpinan dalam konteks ini tidak hanya menjadi pemimpin yang formal, tetapi juga bicara soal pemimpin di masa depan. Pura ini sekarang ini dipimpin oleh beliau-beliau yang sukarela, yang ngayah gitu. Ke depan dengan manajemen yang bagus, di pura ini dikelola dengan baik, maka kita bisa menggunakan manajemen berbasis spiritualitas. Bahwa kita perlu menjaga fasilitas ini, tidak bisa kita hanya menggunakan ritual. Bagaimana membangun, memelihara tanaman, pohon, itu adalah konteks yang sangat penting kita bicarakan di generasi muda. Nah, inilah sebabnya saya sangat mengapresiasi sisi ini. Tidak hanya pura Gunung Salak aja yang melaksanakan, mestinya seluruh pura yang akan mengadakan Pujawali biasakan generasi muda kita dekatkan, karena dunia generasi muda itu tidak bisa kita paksa 100% ke pura. Maka caranya seperti ini, di samping mereka bisa mendengarkan apa yang menjadi dunia mereka, dia juga, anak-anak kita juga bisa diarahkan untuk, oh ini pura, ini tolong dipelihara dan sebagainya. Jadi cara inilah yang sangat mementingkan supaya generasi muda kita mau ke pura gitu. Ini yang saya katakan ini menarik. Diketahui berdasarkan catatan Litbang Kementerian Agama, saat ini terdapat kurang lebih 29.000 pura di seluruh Indonesia. Namun yang sudah terdaftar di Kementerian Agama baru sekitar 9.000 pura. Juli Suwarto dan Ketut Sumadias melaporkan.